Hai sahabat cafe, jumpa kembali di Machine Learning Cafe. Pada video Machine Learning Cafe kali ini kita akan membahas mengenai Random Forest. Apa hubungannya Random Forest dengan Decision Tree ya? Dan untuk apa aja kira-kira? Random Forest ini banyak sekali aplikasinya. Bisa untuk klasifikasi, untuk regresi juga. Dia memiliki tipe forest lain seperti random fern, manifold forest, density forest, sampai pada deep forest. Nah, yuk kita pahami dulu konsep random forest dari awal. Pertama-tama kita harus mengerti mengenai apa itu decision tree ya. Decision tree adalah struktur data tree atau pohon di mana setiap node-nya atau titiknya menyimpan split function atau fungsi untuk memisah data untuk menentukan apakah ke kanan atau ke kiri cabang yang akan dilewati. Sehingga setelah melewati cabang demi cabang, decision tree memprediksi label dari suatu data input dengan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai properti yang diketahui. Pertanyaan yang ditanyakan selanjutnya bergantung pada jawaban pertanyaan sebelumnya, dan ini semua direpresentasikan secara grafik dengan jalur yang ditempuh di pohon tersebut. Decision tree ini bisa juga kita lihat seperti teknik untuk memecah masalah yang kompleks menjadi lebih simpel dengan model hierarki. Kita bisa melihat bagaimana sih decision tree menentukan apakah foto ini menampilkan label tertentu. Nah, coba kita lihat ya. Kita punya foto kue apa nih? Kita akan menentukan dengan decision tree. Kira-kira foto ini menampilkan gambar cake apa sih? Nah, yuk kita coba masukkan input data berupa foto ini. Ada pertanyaan yang pertama di node ini, apakah dia kuenya coklat? Iya, dia kue coklat. Benar, berarti kita ke cabang yang ke kanan ya. Lalu di node berikutnya ada pertanyaan lain. Nah, setelah cake-nya coklat ditanya lagi, apakah di atasnya ada cherry? Nah, kalau jawabnya benar, kita ke cabang yang kanan. Ting. Oh, cabangnya berarti benar. Sekarang ada pertanyaan lagi. Apakah ada krimnya? Iya. Nah, karena ia benar, maka ini kita tiba di leaf. Nah, di leaf ini dia menyimpan prediksinya. Prediksinya adalah foto ini menampilkan black forest cake atau kue black forest. Ya, sekarang kita beralih ke training phase atau fase melatih decision tree. Jika kita memiliki input data kita merupakan kumpulan dari poin data atau fitur-fitur di dimensi D. Nah, di kasus kita adalah 2 dimensi. Poin data vektor V ini, vektor V itu terdiri dari X1, X2 sampai XD atau bergantung pada jumlah fitur kita. Nah, X ini adalah komponen atau fitur-fitur kita. Nah, pada fase latih ini kita akan melatih pohon kita atau decision tree sehingga dia mengolah semua training data atau data latih kita. Data latih kita adalah S0. Kita akan melatih semua S0 ke tree sehingga mengoptimalkan parameter dari split nodes atau tadi nodes yang untuk memisahkan data. Dalam supervised training kita tahu membutuhkan label sehingga kita punya data latih terdiri dari V. Tadi V kan adalah fitur-fitur ya. X itu fitur-fitur dan C adalah label atau ground truth-nya. Ini adalah input training data kita, dan S1 di sini merupakan subset dari data latih
subset dari data latih yang ada di node 1. Nih, node 1. Jadi namanya S1. Nah, di node 2, ini node 0 yang paling atas. Nah, di node 2 subsetnya adalah S2. Nah, yuk kita review lagi mengenai struktur data tree atau pohon. Jika kalian masih ingat, penomoran node atau titik berdasarkan breadth first order, yaitu mulai dari root. Root itu yang paling atas, itu 0. Lalu dia SL. Nah, SL itu left ya, berarti SL1 kan node-nya 1, dia left ke kiri, S1L. Dan S1R itu berarti dia data yang di node 1 yang ke cabang kanan atau right. Nah, SR1 ini berarti subset ke kanan untuk tiap split di node J, node 1 ini. Bagaimana kita memisahkan data di node-nya ya? Nah, ini melatih. Nah, dalam fase latih kita melatih parameter theta. Nah, theta ini merupakan parameter pada node J, di mana kita akan mengoptimalkan objective function atau memaksimalkan fungsi tujuan kita. Kita akan memaksimalkan information gain pada contoh ini. Kita punya weak learner untuk setiap split node J. Nah, kan tadi kita punya data SJ. Nah, di sini ada split function untuk memisahkan data ke cabang kiri ataupun kanan. Nah, pada tiap node J tergantung dari subset training SJ ini, kita melatih fungsi yang terbaik untuk memisahkan atau membagi data dari SJ ke kiri ataupun kanan kita theta ini. Karena inti dari melatih objective function adalah dengan konsep entropy dan information gain. Kita ingat-ingat lagi tujuan training kita itu apa? Tujuan training adalah untuk mendapatkan parameter itu theta yang terbaik untuk membagi data ke cabang. Tadi kita sudah tahu bahwa memaksimalkan information gain adalah node objective function, dan information gain di sini adalah I. Ini adalah data di node sebelum dipisahkan, dan ini distribusi dari tiap-tiap kelas. Kita memiliki 4 kelas yang berbeda dengan 4 warna yang berbeda. Kita tahu bahwa tujuan kita melatih adalah untuk mendapatkan parameter yang terbaik untuk memaksimalkan objective function kita. Nah, ini adalah parameter yang terbaik yang paling optimal untuk memisahkan data. Di sini kita akan memaksimalkan information gain atau I di sini. Nah, I di sini kita ingat-ingat lagi tujuan training kita ya, untuk mendapatkan parameter yang tujuan training kita adalah untuk mendapatkan parameter yang terbaik untuk memisahkan training data. Pada contoh kali ini, tujuan kita adalah untuk memisah kelas yang berbeda sejauh mungkin. Dengan menggunakan information gain sebagai fungsi objektif training kita menemukan parameter yang menghasilkan keyakinan tertinggi di distribusi akhir, sehingga bisa memisahkan data dengan baik. Nah, information gain di sini adalah terdiri dari entropi dari data tersebut ya. Jadi semakin tinggi information gain-nya, semakin rendah entropinya. Yuk kita lihat di sini, jika kita punya garis pemisah di sini, information gain yang kita dapatkan 0,4, dan ini adalah distribusi kelas ya.
kita lihat dia tidak terlalu bisa dipisahkan dengan baik dengan parameter ini. Tapi jika kita punya parameter lain untuk memisahkan data kita, nah kita lihat information gain-nya lebih tinggi dari sebelumnya, itu berarti entropinya sekarang lebih rendah. Nah kita lihat garis pemisah ini dengan parameternya berarti bisa memberikan hasil yang lebih baik dalam memisahkan data, dimana kita bisa melihat antara data hijau dan biru dan data merah kuning itu terpisahkan dengan baik. Terus kapan ya kita berhenti training? Ada beberapa kriteria untuk berhenti fase latih. Pada umumnya, latihan berhenti saat telah mencapai level maksimum 3 atau saat mencapai paling ujungnya, lift ya, sudah mencapai lift. Bisa juga saat telah mencapai nilai minimum dari maksimum theta atau maksimum parameter saat atribut yang kita cari dari training data di lift node atau di titik lift sudah mirip satu sama lain antara leaf-nya. Lalu tree atau pohon juga akan berhenti tumbuh saat satu node memiliki training data yang terlalu sedikit sehingga di node itu tidak bisa dipisahkan lagi data atau training datanya. Nah, saat kita sudah selesai melatih decision tree, inilah yang akan kita dapatkan. Kita bisa memperoleh weak learner atau tadi HVC atau test function yang optimal di tiap node-nya atau tiap titiknya. Lalu struktur tree atau struktur pohon yang sudah dilatih dengan semua parameternya. Kita sudah dapatkan parameter yang terbaik. Juga set training point yang berbeda di tiap leaf-nya. Lalu kita beralih ke fase testing. Nah, kan kita sudah selesai melatih dan sudah mendapatkan hasil latih di decision tree kita. Kita sudah mendapatkan pohon yang sudah kita latih. Kita beralih ke fase testing. Nah, dalam fase testing, jika kita memiliki test point, nah ada input data V. Karena split node kita telah memiliki test function yang optimal pada akhir fase latih kita bisa memisahkan data masuk ini ke cabang yang sesuai. Proses ini terus berulang sampai mencapai ke node atau titik leaf. Tiap titik memiliki atau tiap node memiliki test function yang berbeda. Nah, proses ini terus berulang sampai mencapai ke leaf node. Tiap node memiliki test function yang berbeda. Nah, inilah testing function kita. Kita merumuskan test function ini sebagai fungsi dengan output biner. Nah, kita punya ini test function h, v, theta. Keluarannya false atau true, benar atau salah. Theta ini kan tadi adalah parameter dari test function pada node J. Jadi input data V yang tadi masuk ke split node ini akan dikirim ke cabang yang kanan atau kiri tergantung dari fungsi test function tadi. Sebenarnya prinsip dasarnya sederhana ya. Jika kita memiliki data V, maka decision tree secara hierarki akan memberikan tes-tes yang dimulai dari paling atas atau root, sehingga tiap node memberikan fungsi tesnya ke data V ini. Nah, tergantung hasil tesnya, data akan dikirim ke cabang kanan atau kiri. Proses ini terus berulang sampai mencapai leaf node. Nah, di leaf node ini memiliki prediksi atau estimasi dari outputnya. Misalnya label kelasnya untuk kasus klasifikasi atau nilai continue untuk regresi jika diberikan input V. Nah, ini prediksinya adalah probabilitas dari labelnya jika
diberikan data V. Nah, pada leaf node kita tahu dia memiliki prediksi dari data masuk V itu. Nah, jika pada klasifikasi kan kita mau mengestimasi probabilitas C diberikan V atau probabilitas kelas diberikan data V. Setelah kita selesai fase latih, tiap leaf node-nya memiliki subset training data yang berbeda. Saat testing, data yang baru akan melalui jalur tree sampai mencapai leaf. Karena split node memproses fitur-fitur, input data tes kita biasanya berakhir di leaf node dengan training data yang semuanya mirip-mirip dengan dia. Sehingga masuk akal juga kita mengasumsikan bahwa labelnya pasti juga mirip dengan training data yang ada di leaf tersebut. Leaf itu memiliki posterior distribution-nya P, label diberikan data. Nah, ini model leaf-nya probabilistik ya. Kita bisa tahu nih dia di leaf ini, di leaf yang paling akhir ini dia probabilitas dari tiap kelas ini, dan paling tinggi dia menunjuk ke kelas yang hijau itu ya. Karena dia majority voting, lihat nilai yang paling tinggi probabilitasnya, maka dia akan menunjuk ke kelas hijau. Ya, sampai di sini dulu pembahasan random forest kita. Kita akan melanjutkan pembahasan random forest di episode selanjutnya mengenai ensemble method. Sampai jumpa di ML Cafe. Jangan lupa subscribe.